Baik, di lembar kerja hari ini, di lembar kerja yang ada gambar rumahnya ya, tentang bangun ruang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, belajarnya kita akan memulai Ibu akan memberikan proyek buat kalian. Wow. Wow, di situ ada contoh gambar rumah ya. Ya, Bu. Nah, ada contoh gambar rumah, ada bagian atap, bagian pintu, jendela, dan lain sebagainya. Itu gambaran dalam bentuk 2 dimensi ya. Jadi kalau 2 dimensi kita nggak tahu ya, maksudnya tidak terlihat dengan jelas itu bentuknya apakah kubus, apakah balok, prisma, dan yang lainnya ya. Nah, tapi kita bisa mengira-ngira ya seperti waktu itu. Nih, di sini di LKS kalian coba dilihat. Kira-kira nih atapnya tuh yang bagian paling atas. Kira-kira itu bentuk apa ya? Kalau dalam bangun ruangnya, bentuk apakah itu? Segitiga. Oh, segitiga itu bangun datar. Kalau bangun ruangnya bentuk apa? Kemarin ya waktu seperti market juga. 5 segi 4. Atap 5 segi 4. 5 segi 4. Mas. Segi 4 apa segitiga? Segitiga. Iya. Prisma segitiga. Prisma segitiga ya. Nah, evaluasinya, jadi sebelum kita masuk ke proyek, evaluasinya adalah kalian masih beberapa di antara kalian masih belum bisa membedakan mana yang bangun ruang, mana yang bangun datar. Jadi sekarang Ibu ulang dulu ya. Yang bangun datar itu contohnya adalah persegi panjang, segitiga, lingkaran. Itu kita sebut sebagai bangun datar. Oke. Kalau bangun ruang itu contohnya kubus, balok, terus tabung, kerucut, prisma, limas, itu kita sebutnya sebagai bangun ruang. Nanti ketika kalian menggambarkan gambar antara bangun datar dan bangun ruang, itu sudah pasti gambarnya berbeda. Dan bangun ruang itu terdiri dari istilahnya beberapa bangun datar ya, beberapa bentuk bangun datar. Jadi bangun datar yang disatukan itu nantinya membentuk bangun ruang atau kita sebutnya sebagai jaring-jaring. Jadi setiap bangun ruang itu pasti punya jaring-jaring yang menyusunnya. Nah, di sini Ibu ada gambar gambar bangun ruang beserta jaring-jaring penyusunnya. Kenapa Ibu ingin ulang lagi gambar-gambar bangun ruang ini? Karena kemarin saat ada tugas, kemarin ya yang waktu maket rumah itu ya, menggambarkan bangun ruang, itu banyak yang masih salah. Harusnya menggambar bangun ruang, tapi yang digambarnya adalah persegi, yang digambarnya persegi panjang. Kan itu mah bukan bangun ruang ya. Persegi panjang adalah bangun datar. Nah, di sini ada gambar beberapa contoh bangun ruang. Ibu coba share screen-nya ya. Ini. Nah, sudah terlihat? Belum. Sudah ya. Jadi pertama di sini ada gambar bangun ruang yang kita ketahui namanya kubus. Yang gambar pertama ya, namanya kubus. Kemudian yang gambar kedua adalah apa namanya? Balok, betul. Dan di sebelah kanannya adalah gambar jaring-jaringnya. Sekarang kita bedakan dulu ya. Kita akan bedakan dulu antara balok dengan kubus. Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Silakan kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Kira-kira dari kedua gambar itu, 4 berarti ya, dari keempat gambar, kubus, balok, beserta jaring-jaringnya, kira-kira apa sih bedanya kubus dan balok?
Apa bedanya? Kalau balok lebih Kalau balok jaring-jaringnya lebih lebar, lebih panjang. Siapa ini Gilang ya? Gaza. Gaza. Maaf, soalnya di layar ibu nggak kelihatan. Jadi kalau balok jaring-jaringnya lebih apa? Lebih lebar katanya ya. Betul ya, karena kalau kita lihat nih, kita lihat jaring-jaringnya ya. Yang pertama jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 bangun datar yang berbentuk persegi, ya kan? Nih, jadi kubus ini kalau kita mau membuat kubus dalam bentuk 3 dimensinya, maksudnya dalam bentuk aslinya kubus ya, bukan ngegambar gitu ya. Jadi si kubus itu terdiri dari 6, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 jaring-jaring penyusun yang semuanya berbentuk persegi. Ini kalau kubus ya. Sedangkan kalau balok itu jaring-jaringnya ini gabungan ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya persegi panjang. Nah, itu bedanya kubus dan balok. Yang di sini, yang sebelah kanan nih ya, yang jaring-jaring ini satu persatu bagiannya. Misalnya ini nih, yang jaring-jaring kubus. Kan ada bagian A, B, C, D, E, F ya. Ini masing-masingnya A, B, C, D, E, F-nya ini kita sebutnya sebagai bangun datar. Kalau dia dibentuk menjadi kubus, maka kubusnya ini menjadi bangun ruang. Begitu ya. Jadi itu bedanya bangun datar dan bangun ruang. Jadi kalian jangan salah persepsi lagi tentang kedua bentuk bangun ini, bangun datar dan bangun ruang. Nah, begitu. Yang pertama itu dulu untuk kubus dan balok. Padahal kan kalau kubus kita sudah pernah belajar sampai menghitung volume dan luasnya ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu ke siapa ya? Naza deh. Naza kok tumben gak ada suaranya? Apa, Bu? Naza, apa bedanya balok dan kubus? Balok dengan kubus. Kalau kubus itu, kubus itu panjang apa sih, panjang kotaknya semuanya apa sih, seimbang. Semuanya seimbang, sama mungkin maksudnya. Iya, sama lah pokoknya. Iya, kalau balok itu panjangnya itu lebih panjang daripada lainnya. Panjangnya lebih panjang dari lainnya, ini ambigu banget ya. Oke, betul ya, betul. Mungkin maksudnya Naza itu kalau kubus mah semua kotaknya sama ukurannya ya. Kalau balok ada beberapa bagian yang lebih panjang. Oke, jadi ya sampai di sini kalian harus paham bahwa balok, kubus itu kita sebut sebagai bangun ruang. Dan jaring-jaring yang menyusunnya itu terbuat dari bangun datar. Oke, jadi harus bisa bedakan bangun ruang dan bangun datar. Nah, untuk hari ini, Ibu ingin kalian menggambarkan ke-6 jenis bangun ruang yang sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi bangun ruang itu ada apa aja? Coba Nadira bangun ruang itu sebutkan satu aja contoh bangun ruang. 888. balok. Nadira, yang ditanya Nadira. Oh, apa Nadira. Apa, Prisma? Balok. Nadira yang ditanya. Nadira. Oh, dengar. Apa Nadira? Segitiga. Hah? Benar. Nadira ngomong apa ya? Itu mah bangun datar. Nadira, sebutkan satu aja contoh bangun ruang. Bangun ruang. Prisma, Ibu. Oh, prisma. Oke, kata Nadira contoh bangun ruang adalah prisma. Prisma segitiga maksudnya ya. Terus berarti yang lain nggak boleh menyebutkan prisma ya. Coba Putri, sebutkan satu contoh bangun ruang yang lain. Balok, Bu. Balok. Pendidikan jasmani, olahraga dan kebugaran.
balok. Aku, Bu. Oke, Nadira, Prisma, Putri, balok. Gaza, selain dua yang sudah disebutkan, contoh lainnya apa bangun ruang? Limas. Limas, oke betul. Oke, kita udah dapat 3 contoh ya. Prisma, limas, dan balok. Coba Salwa, sebutkan satu contoh bangun ruang yang lain. Tabung, betul. Kita udah dapat 4 contoh ya. Prisma, limas, balok, dan tabung. Coba Royan, sebutkan satu lagi contohnya. Prisma segitiga. Udah. Tadi sama Nadira. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Apa ya yang bentuknya kayak topi apa ya? Kayak topi ulang tahun itu loh, bentuk apa ya? Kerucut. Ah, betul. Kerucut ya. Kerucut. Oke, jadi Bukan sudah ada kerucut. 5 ya. Udah ada 5 ya. Kerucut. Prisma, limas, balok, tabung, kerucut. Kerucut. Satu lagi apa? Silinder. Kubus. Bola. Iya, satu lagi bola, betul. Kubus. Lingkaran. Nah, kalau lingkaran bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar. Betul, lingkaran itu bangun datar ya. Bentukan bangun ruangnya adalah bola. Oke, Royan? Bola. Nah, jadi hari ini kalian akan menggambarkan. Jadi simpel ya, hari ini kita belajar menggambar bangun ruang. Tapi gambar dengan sebenar-benarnya. Pakai penggaris, pakai pensil ya. Pakai pensil ya, nggak boleh pakai pulpen. Kenapa nggak boleh pakai pulpen? Biar bisa dihapus. Kalau salah. Karena kemarin waktu ngegambar bangun ruang, banyak yang gambarnya asal-asalan. Ongko cenah ngegambar kubus, tapi sisi-sisinya nggak sama. Nggak boleh ya. Jadi kalau kalian ngegambar kubus, pastikan ukuran semua sisinya sama. Makanya kita butuh penggaris. Dan pastikan gambarnya lurus. Kalau bentuknya lurus, jangan yang lurus dimiringin, yang miring dilurusin ya. Nah, sekarang jadi silakan kalian gambarkan 6 bentuk bangun ruang tadi. Nanti Ibu kasih contohnya ya, Ibu kasih contohnya. Ngegambarnya di mana? Ngegambarnya di bagian belakang lembar kerja hari ini. Jadi LKS hari ini kan bagian belakangnya kosong tuh. Nah, disitulah kalian ngegambarnya ya. Oke. Gambar rumahnya dibiarin aja. Iya, gambar rumahnya dibiarin aja. Nanti kita belum ke sana, belum. Nah, silakan gambarkan 2 dulu. Jaring-jaringnya nggak usah digambar ya. Cukup bangun ruangnya aja. Bangun ruang beserta namanya. Misalnya, kalian judulin dulu ya di atasnya ya. Bangun ruang. Kasih judul dulu, judul besar, bangun ruang. Terus 1, kubus. Kalian gambarkanlah kubus. Gitu ya. Silakan nih yang kelihatan baru 2 gambar. Jadi gambarkan 2 dulu ya. Di mana gambarnya, Bu? Di bagian belakang lembar kerja. Berapa, Bu? Kenapa? Bikin berapa? Bikin 6. Bikin 6 contoh bangun ruang. Jadi hari ini kita akan menggambar 6 bangun ruang. Bu. Bu, izin ke kamar mandi, Bu. Silakan. Oh, boleh. Ya, silakan ya. Jadi yang digambar sekarang kubus dan balok dulu. Cukup gambarkan bangun ruangnya, tidak perlu menggambar apa tuh namanya? Nggak usah ngegambarin jaring-jaringnya. Sebentar ya, sebentar.